Karena market ini memang sampai dengan posisi akhir Juni, awal Juli ini kok kayaknya belum baik-baik saja ya. Jadi masih turun sekitar 30%. 30%. Ya. Nah, kira-kira sekilas saja Mas, apa faktornya ini Mas? Nah, jadi di sini pasar mungkin masih melihat ini masih wait and see, ngelihat kira-kira wah ini beneran di downgrade atau enggak nih. Ya. Kalau kita punya dana dingin dan kita bisa tabung setiap bulan, ini justru kesempatan emas. Kesempatan untuk kita akumulasi saham-saham bagus, aset-aset bagus yang harganya murah ya. Bagaimana dengan kondisi portofolio nabung sahamnya Onfin Mas Rian? Ya, untuk kondisi portofolio untuk sampai saat ini bisa di-spill Mas, kira-kira emiten atau sektor yang kemarin terakhir dibeli Mas? Oke, terakhir kemarin dibeli di bulan Juni Mas Ros. Itu ada. Halo teman-teman investor, ketemu lagi di sesi The Investor Talk ya. Dan kali ini kita akan ngobrolin di program nabung sahamnya Onfin ya, yang dimana The Investor dan juga Onfin ya punya program terutama dari Onfin, Mas Rian Yovika, bagaimana kita nabung saham ya, kita investasi jangka panjang dengan cara nabung saham setiap bulan. Nah, di video kali ini, di podcast kali ini kita akan mengupdate kembali ya bagaimana kinerja dari portofolio nabung sahamnya Onfin ya. Ya, di sini sudah ada Mas Rian Yovika. Halo Mas Rian. Halo Mas. Ya, kita akan update lagi nih tentang perkembangan portofolionya Onfin ya, dengan nabung saham 10 juta setiap bulannya ya. Jadi bagi teman-teman nih yang pengen mengikuti bagaimana sih caranya nabung saham setiap bulan ya, nggak harus trading, nggak scalping ya, capek ya trading, scalping capek, lebih baik kita kerja cari duit, sebagian disisihin, top up ke RDN, kita beli saham saat itu ya, satu kali aja, bulan depan beli lagi, seperti itu terus ya. Itu kayaknya lebih santai, lebih rileks ya, tidak terlalu pusing dengan volatilitasnya market ya. Jadi silahkan nih teman bisa join di program nabung sahamnya Onfin ya, linknya di bawah ini ya. Oke Mas Rian, kita bahas dulu nih Mas mengenai IHSG dulu nih, market dulu nih ya, karena market ini memang sampai dengan posisi akhir Juni, awal Juli ini kok kayaknya belum baik-baik saja ya. Jadi masih turun sekitar 30%. Ya. Nah, kira-kira sekilas saja Mas, apa faktornya ini Mas? Oke, faktornya sebenarnya sangat banyak ya Mas Ros. Mungkin tapi kita bahas secara sekilas saja. Kompleks gitu ini kayaknya ya. Sangat kompleks. Sangat kompleks Mas Ros. Jadi IHSG sepanjang tahun ini sudah turun kisaran 31,95% Mas Ros. Dan itu penurunan yang menurut saya juga sangat dalam Mas Ros ya. Karena kalau kita bandingkan dengan pasar saham di luar sana, ya IHSG itu yang paling dalam gitu. Oke, terus faktornya kenapa ya kok IHSG bisa turun sedalam itu? Ya sebenarnya sangat banyak ya. Ya sebelumnya ada perang antara Amerika Serikat Iran membuat harga minyak naik. Kemudian dari MSCI salah satunya itu juga ada potensi ya untuk ngedowngrade status pasar saham Indonesia dari emerging ke frontier ya, itu salah satunya. Kemudian juga yang lain ada lembaga kredit internasional itu juga memangkas outlook untuk rating kredit Indonesia. Nah, itu beberapa hal diantaranya Mas Ros. Dari dalam negeri juga menurut saya cukup banyak ya, misalnya dari kebijakan pemerintah yang itu mungkin direspon agak kurang bagus dari para investor. Gitu. Nah, mungkin ini update untuk yang terbaru Mas Eros ya. Jadi terkait dengan perang antara Amerika Serikat dan Iran itu sebenarnya sudah damai juga Mas Eros, dan itu membuat Selat Hormuz itu juga bertahap dibuka. Ya, jadi ini menurut saya cukup positif karena membuat harga minyak juga turun Mas Eros. Ya, sekarang minyak WTI itu 69 USD per barrel, kemudian Brent itu di 72-73 USD per barrel. Nah, kalau kita lihat dari RAPBN Indonesia tahun 2026, asumsi untuk harga minyak Indonesia itu di 70 USD Mas Eros. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang Brent Mas Eros ya, jadi untuk ICP-nya Indonesia atau untuk harga asumsi minyak Indonesia itu emang agak sedikit mirip dengan Brent Mas Eros. Nah, jadi kalau misalnya yang Brent ini katakanlah turun di bawah 70 USD, nah itu mungkin nanti akan cukup positif untuk Indonesia Mas Eros. Kenapa ya? Karena contohnya kemarin harga pertama juga naik Mas Eros ya, ke 16.000 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti harga minyak dunia mungkin turun, dan nanti mungkin harga pertama juga ikut turun. Cuman ya ini belum pasti Mas Eros ya, karena ya nanti keputusannya tetap dari pemerintah gitu. Penurunan harga minyak indikasi awal lah ya, indikasi semoga awal. ke depan bisa
lebih baik ya, menjadi lebih baik ya, karena kemarin itu indikasi awalnya adalah kenaikan harga minyak. Nah sekarang minyak udah turun. Nah harapannya bisa membaik ke depannya ya. Benar. Oke. Kemudian masih ada Mas Eros ya, mungkin sekilas ya Mas Eros ya. Ini terkait dengan MSCI Mas Eros. Ya, jadi yang terbaru MSCI itu sudah mengumumkan bahwa status pasar saham Indonesia itu tetap berada di emerging market. Nah, cuman masih ada beberapa catatan Mas Eros yang mereka pantau, dan itu membuat MSCI itu memperpanjang untuk review pasar saham Indonesia ke depan. Kira-kira akan seperti apa, dan itu masalahnya masih sama dengan sebelumnya, yaitu terkait dengan transparansi kepemilikan saham dan adanya dugaan praktik perdagangan saham yang terkoordinasi Mas Eros. Yang mungkin itu membuat kok bisa saham itu semudah itu untuk mengalami kenaikan gitu Mas Eros ya. Dan itu membuat harganya kan mungkin jadi nggak wajar gitu. Nah kemudian terkait transparansi kepemilikan itu salah satunya juga bisa membuat free floatnya kan itu nggak sesuai ya Mas Eros ya, nggak nyata, dan itu membuat ya investor asing masih bertanya-tanya gitu. Nah tapi dari regulator, dari OJK, dari BEI, dari KSE itu sebenarnya sudah melakukan beberapa perbaikan. Nah cuman dari MSCI itu masih melihat itu Mas Eros, kira-kira penerapannya itu sampai bulan November itu apakah bagus atau enggak. Nah kalau misalnya katakanlah penerapannya itu enggak bagus Mas Eros, nah mungkin di situ ada potensi pasar saham Indonesia mungkin akan di downgrade ke frontier market. Nah jadi di sini pasar mungkin masih melihat ini Mas Eros, masih wait and see, ngelihat kira-kira wah ini beneran di downgrade atau enggak nih. Nah cuman itu sampai November Mas Eros ya, ini Juni gitu, ini November itu masih lama. Masih gitu. Lama ini ya. Sabarnya harus lebih panjang lagi berarti ini. Benar Mas Eros. Nah cuman sebenarnya itu bisa kita manfaatkan Mas Eros ya. Manfaatkan untuk beli emiten yang punya fundamental bagus. Karena ketika fundamental bagus, diskonnya 50%, katakanlah PBV cuma 0,4 0,5 kali, ya masa nggak kita manfaatkan gitu Mas Eros ya. Jadi itu sebenarnya juga ada peluang gitu ya, dikasih waktu sampai mungkin November. Cuman harapannya ya mungkin bulan depan gitu bisa kembali rebound gitu Mas Eros untuk IHSG. Kemudian tambahan lain juga Mas Eros ya, sentimennya itu dari potensi kenaikan suku bunga The Fed Mas Eros, yang mana untuk tahun ini kalau kemarin dari para pejabatnya itu mungkin ada potensi kenaikan 1 kali, tapi kemarin yang terbaru dari Bank of America itu memproyeksi bahwa kenaikan suku bunga The Fed itu potensinya sampai 3 kali atau secara total itu di 75 basis point, dan itu ya potensinya menjadi sentimen negatif untuk rupiah ataupun untuk IHSG itu sendiri. Nah itu beberapa sentimen Mas Eros ya yang masih membayangi IHSG sampai saat ini gitu. Oke, kalau IHSG lagi ancur-ancuran kayak gini ya tadi ya semoga ya kayak perlu sabarnya tambah panjang lagi ya, November ya. Nah terus bagaimana dengan kondisi portofolio nabung sahamnya Onfin Mas Rian? Ya untuk kondisi portofolio untuk sampai saat ini emang masih merah Mas Ros, itu minus 17%. Tapi kalau kita bandingkan dengan IHSG yang minus 31,9 atau 32%, ya itu kan selisihnya masih lebar ya Mas Ros. Berarti kan itu selisihnya masih 15%. Gapnya itu masih cukup lebar. Nah jadi untuk kondisi sampai saat ini itu masih merah Mas Ros ya. Cuman kalau kita konsepnya itu nabung saham yang belinya tiap bulan, ya sebenarnya kondisi saat ini bisa dimanfaatkan untuk terus tambah muatan tiap bulannya sampai nanti market bisa rebound. Ya, sebenarnya peluang ya, karena memang kalau kita bicara investasi jangka panjang. Nah, ini jadi teman-teman nih khususnya nih buat yang ingin investasi saham jangka panjang ya, nabung saham pastikan ya dana yang teman-teman pakai itu adalah dana dingin ya. Dana dingin tidak dipakai dalam periode mungkin 3 tahun ke depan, karena biasanya 3 tahun ke depan itu merupakan siklus ekonomi ya, dari jelek menjadi bagus, itu butuh ya kira-kira siklus sekitar 3 sampai 5 tahun. Ya, nah kalau kita tidak punya kalau kita punya dana dingin dan kita bisa tabung setiap bulan, ini justru kesempatan untuk kita akumulasi saham-saham bagus, aset-aset bagus yang harganya murah ya. Oke, nah selanjutnya kalau melihat kondisi portofolio Onfin saat ini yang minus merah, ya terus kira-kira ke depan bagaimana Mas? Kira-kira strategi atau rencana ke depan untuk portofolio nabung sahamnya Onfin ini? Oke, untuk strateginya masih sama Mas Ros ya, masih tetap akan beli tiap bulannya Mas Ros. Ya, tiap bulan masih akan terus beli 10 juta rupiah per bulan, dan pastinya beli emiten-emiten yang punya fundamental bagus. Itu. Nah, jadi selama kinerjanya masih
oke Mas Eros ya, katakanlah labanya masih bisa stabil atau bahkan bisa naik, neracanya masih sehat, arus kas operasinya juga masih cukup bagus ya, masih positif, ya sudah harga sahamnya turun dibeli saja gitu Mas Eros. Ya jadi di situ malah dikasih kesempatan tadi Mas Eros ya, jadi bisa dimanfaatkan, apalagi tiap bulannya itu kan ada dana terus Mas Eros ya, jadi ya sudah dimanfaatkan aja gitu, karena memang kita itu belinya bisnis perusahaan Mas Eros ya, jadi bisnisnya bagus atau enggak dibeli, masa kita dikasih diskon bisnis perusahaan yang sebagus itu ya, produknya bagus, sering kita pakai, atau mungkin kita sering berkunjung ke tempatnya, masa kita dikasih harga diskon 50% itu Mas Eros ya, karena cukup banyak Mas Eros ya, yang kalau saya lihat dibandingkan dengan harga wajar itu mosnya bahkan ada yang 50%, 40%, artinya kan itu diskonnya gede banget Mas Eros. Ya, jadi menurut saya itu bisa dimanfaatkan, karena ya kapan lagi Mas Eros gitu. Betul. Oke, kalau pastinya portofolio Onfin ini kan cukup diversifikasi ya. Yes. Nah, boleh di-spill Mas, kira-kira sektor atau emiten yang terakhir kemarin dibeli ya. Karena kan tadi Mas Yan mengatakan bahwa setiap bulan ya top up terus kan ya, dan setiap bulan beli terus ya. Jadi belum ada penjualan sama sekali berarti sampai sekarang ya untuk tahun 2026 ini belum ya. Ada sama sekali. Ya, jadi memang beli terus setiap bulan. Nah, bisa di-spill Mas, kira-kira emiten atau sektor yang kemarin terakhir dibeli Mas? Oke, terakhir kemarin dibeli di bulan Juni Mas Eros. Itu ada 3 emiten. 3 emiten ya, dan itu beda sektor semuanya Mas Eros. Sangat berbeda gitu ya untuk sektornya. Yang pertama itu sektor EBT Mas Eros, energi baru terbarukan. Yang mana perusahaan ini tuh dia punya pembangkit listrik EBT. Dan kenapa gitu ya saya beli emiten ini gitu Mas Eros ya. Jadi kalau dilihat ya itu secara prospek itu emang bagus banget Mas Eros ya, karena kalau kita lihat sendiri juga pemerintah Indonesia itu kan juga menargetkan untuk pembangkit listrik itu juga terus mengalami kenaikan pastinya Mas Eros. Kenapa kok seperti itu ya, karena Indonesia ini luas Mas Eros, tapi kalau kita lihat konsumsi listrik di Indonesia itu masih di bawah rata-rata Asia Tenggara. Nah jadi rata-rata di Asia Tenggara itu di kisaran 4.000-an per kWh Mas Eros ya, sedangkan di Indonesia itu masih di 1.000-an. Nah jadi itu selisihnya itu sangat besar banget Mas Eros. Bahkan di Singapura, Malaysia itu jauh lebih tinggi dari rata-rata di Asia Tenggara. Nah tapi Indonesia yang seluas ini, masa konsumsi listriknya masih kecil gitu. Nah artinya kan di situ ada gap yang memang harus dipenuhi Mas Eros. Dan ini mungkin kita bahas sekalian ya Mas Eros ya, terkait dengan prospeknya gitu ya. Kenapa kok dibahas sektornya gitu. Ya. Jadi di tahun 2025 Mas Eros, kapasitas pembangkit listrik Indonesia dari batu bara, EBT dan sebagainya itu kisaran di 107 gigawatt. Nah, sedangkan pemerintah dari PLN itu menargetkan penambahan kapasitas di tahun 2025 sampai 2034 itu mencapai 69,5 gigawatt Mas Eros. Dan itu 61% dari EBT. Nah, sisanya itu untuk penyimpanan hasil produksi dari EBT-nya itu ya dari batu bara dan sebagainya, ditambah juga dari pembangkit listrik yang fosilnya Mas Eros ya, dari batu bara dan sebagainya. Nah cuman untuk EBT ini sampai 61% Mas Eros, jadi itu cukup besar karena itu mencapai kisaran 40-an gigawatt. Ya, dan itu menurut saya gede Mas Eros ya, karena kapasitas saat ini 100 ditambah 60 gitu Mas Eros ya, 69. Itu kan berarti kenaikannya cukup gede dalam 10 tahun. Nah, terus saya ngelihat Mas Eros di situ kira-kira emiten apa nih yang berpotensi diuntungkan. Nah, ini mungkin sekilas saya spill emitennya Mas Eros ya, terkait rencana ke depan itu. Nah, jadi emiten ini tuh dia punya kapasitas pembangkit listrik di bawah 100 megawatt Mas Eros. Ya 100 megawatt itu kan kecil ya. Jadi 1 gigawatt itu kan sama dengan 1000 megawatt. Nah, penambahan Indonesia sampai 69,5 gigawatt dalam 10 tahun. Nah, emiten ini cuman di bawah 100 megawatt. Nah, cuman dia punya pipeline proyek Mas Eros dalam beberapa tahun ke depan gitu ya. Nah, perusahaan ini punya target untuk menambah sampai 500 megawatt. Dan yang sudah masuk ke tender PLN itu kisaran 200 megawatt. Nah, jadi ini menurut saya cukup menarik Mas Eros. Ya karena ya sebelumnya kapasitas di bawah 100, ini mau nambah sampai ratusan gitu. Nah, arti kan di situ ada potensi nih. Mungkin kinerjanya bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, apalagi yang masuk tender ke PLN itu kan cuma 0,2 gigawatt Mas Eros.
Padahal target 10 tahun itu 69,5 gigawatt. Atau ya secara untuk EBT-nya 40-an. Ya masa 0,2 nggak di ACC itu Mas Eros ya. Itu kan kayak agak mustahil, apalagi perusahaan ini juga dia juga listing di bursa, pastinya kan juga punya aset yang gede Mas Eros ya. Jadi potensi untuk mengelola pembangkit listrik ini kan ya potensinya bisa gitu. Nah, jadi di situ menurut saya cukup menarik Mas Eros, dan kalau kita lihat rencana penambahan kapasitas listrik di Indonesia sendiri untuk EBT itu juga cukup gede di Sumatera, Sulawesi, dan itu mayoritas isinya PLTA sama PLTS. Nah, untuk emiten ini dia juga beroperasi di kedua wilayah tersebut dan dia juga PLTA sama PLTS. Nah, jadi potensi ke depan itu sangat diuntungkan gitu. Nah, cuman untuk tahun ini memang ada sentimen negatif ya Mas Eros, itu dari El Nino. Karena memang emiten ini dia PLTA, nah mungkin akan ada efeknya gitu untuk ke kinerja. Cuman kalau untuk melihat secara jangka panjang, secara analisis luasnya itu sangat banyak sentimen positifnya untuk tahun depan. Jadi memang ngelihatnya bukan hanya tahun ini Mas Eros ya, tapi tahun depan dan juga beberapa tahun ke depannya. Karena ketika tahun ini mungkin turun, kita bisa manfaatkan untuk beli sahamnya gitu. Jadi beli di bawah gitu Mas Eros. Oke, kemudian masih ada yang dua ya Mas Eros ya, mungkin ini agak sekilas itu. Ya, boleh. Ya. Ini yang kedua itu dia sektor transportasi, masuknya di perkapalan. Dan kondisi saat ini tarif kapal itu sedang bagus-bagusnya Mas Eros. Dari tarif kapal kontainer, kemudian untuk yang Baltic Dry Index-nya, kemudian juga dari tarif kapal tanker, itu semuanya cukup positif Mas Eros. Tarif kontainer tahun ini, sepanjang tahun ini sudah naik 80%. Secara global gitu ya. Kemudian untuk Baltic Dry Index yang dia ngangkut untuk batu bara ya, kapal yang ngangkut batu bara, nikel dan sebagainya, itu sepanjang tahun ini juga naik kisaran 40% Mas Eros. Kemudian kalau untuk yang tarif kapal tanker ya mungkin kita sebelumnya udah ngerti ya bahwa dia kemarin sempat ATH juga Mas Eros untuk tarifnya. Jadi kan itu ketiganya bagus banget Mas Eros secara sentimennya gitu ya. Cuman memang untuk emiten di Indonesia mungkin nggak kena dampak secara langsung ya Mas Eros ya, tapi kalau misal tarif secara global itu benar-benar naik ya mungkin itu akan bisa masuk ke Indonesia juga, karena memang rute kapal itu memang tarifnya kan beda-beda Mas Eros ya, jadi tergantung rame atau enggaknya. Kalau misal rame ya mungkin tarifnya bisa naik, tapi kalau acuan globalnya sebagus itu ya mungkin efeknya bisa positif. Dan sekarang kalau dilihat secara PPV-nya pun juga kecil banget Mas Eros untuk emitennya, karena juga di bawah 1 kali gitu ya. Jadi secara kalau kita bandingkan secara historinya pun juga saat ini bisa dibilang terendah gitu Mas. Maksudnya salah satu yang terendah gitu ya. Jadi dalam kategori yang murah menurut saya dengan prospek yang sangat positif, karena perusahaan juga nggak hanya terkena sentimen itu tapi juga punya beberapa pengembangan bisnis Mas Eros gitu. Kemudian yang terakhir ini mungkin jadi apa Mas Eros ya, bisa jadi pro kontra juga, karena yang saya beli itu dia sektornya masuk ke retail Mas Eros. Nah, retail sendiri sekarang banyak sentimen negatifnya. Ya, rupiahnya melemah, suku bunga tinggi, daya beli kurang bagus dan sebagainya gitu. Nah, cuman kok tetap saya beli itu Mas Eros ya. Ya, kemudian tambahan juga Mas Eros ya, untuk sektor retail ini kan juga kemarin sempat kena sentimen negatif dari KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, jadi nggak cuma dari itu tapi juga ada ketambahan itu Mas Eros. Nah, terus alasannya kenapa kok saya mau beli emitennya? Karena di tahun 2025 kemarin dia cetak pendapatan dan laba bersih ATH-nya Mas Eros, laba bersih tertinggi. Nah, pada kuartal pertama tahun 2026 dia masih lanjut naik. Kemudian kalau kita lihat dari same store sales growth atau pendapatan dari total gear yang sama, itu juga sampai di bulan Mei itu masih ada kenaikan Mas Eros. Jadi artinya dari sisi penjualan perusahaan ini itu masih cukup bagus. Gitu. Nah, di lain sisi kalau kita lihat PBV sama PI-nya Mas Eros, itu saat ini menjadi level terendah sejak tahun 2013. Jadi gapnya kayak beda Mas Eros ya. Labanya ATH tapi PBV-nya itu yang paling terendah. Nah, artinya kan di situ bisa dimanfaatkan Mas Eros ya, asalkan fundamentalnya masih kuat ya, bahkan nggak punya utang bank ya, utang berbunga itu nggak ada Mas Eros. Jadi menurut saya itu bisa dimanfaatkan, apalagi perusahaan juga terus ekspansi nambah toko-toko yang dimiliki ya gitu. Jadi ada 3 sektor Mas Eros yang dibeli di bulan Juni gitu. Dan kayaknya menarik semua 3 sektor tadi ya Mas Rian ya. Betul Mas Eros. Nah, ini terkait dengan saham yang dibeli dan sektor yang dibeli kemarin kan ya. Nah, ini kan berarti kan masuk ke dalam program nabung sahamnya Alvin kan. Nah, sekarang kita bicara mengenai programnya Mas Rian. Kira-kira benefit apa saja Mas kalau misalkan ya kita ikut program nabung sahamnya Alvin ini Mas?
Yes, benefitnya ada cukup banyak Mas Ros. Yang pertama itu pastinya ada portofolio. Ya, portofolio dari saham-saham yang kami beli ya. Jadi yang dibeli itu apa, itu semuanya terlihat Mas Ros. Dari harga belinya, jumlah secara dananya berapa, lotnya itu juga ada semua Mas Ros. Jadi kelihatan semua. Oke, kemudian alasan beli jualnya itu juga pastinya kami informasikan Mas Ros. Dan itu juga ada penjelasannya. Jadi beli alasannya apa, jual alasannya apa, itu ada semua gitu. Jadi bisa dibaca gitu Mas Ros. Oke, kemudian yang kedua kami juga ada webinar bulanan. Ya, webinar bulanan ini tuh utamanya membahas emiten yang mau dibeli Mas Ros. Jadi misal di bulan Juni mau beli 3 emiten, nah itu semuanya dibahas Mas Ros ya. Jadi sekali webinar itu bahas 3 emiten gitu. Wow. Nah kemudian sebelum bahas 3 emiten itu sebelumnya ada pembahasan juga Mas Ros. Nah ini biasanya terkait dengan fundamental. Misalnya cara membaca laporan keuangan, terus cara mengetahui jenis-jenis aksi korporasi perusahaan, cara menghitung valuasi dan sebagainya. Jadi ada materinya dulu terkait fundamental, baru bahas analisis emitennya. Dan di akhir sesi ada tanya jawab juga Mas Ros. Nah itu benefit yang kedua. Kemudian yang ketiga itu juga ada weekly update saham. Ini update informasi Mas Ros dalam 1 pekan terakhir. Jadi emiten yang masuk ke watchlist itu ada update apa sih dari keterbukaan informasi, berita, harga komoditas terkait sampai ke data ekonomi. Jadi dalam 1 pekan ada apa? Nah itu kita bahas Mas Ros. Jadi nggak ketinggalan seminggu sekali. Itu. Oke, kemudian di situ pastinya juga ada sesi tanya jawabnya juga. Oke, kemudian yang keempat itu ada e-book Mas Ros. E-book ini berisi terkait panduan investasi saham, nabung saham sampai ke watchlist sahamnya. Jadi isi sahamnya itu apa saja, nah itu dimasukkan ke e-book tersebut Mas Ros. Ya, jadi itu berisi beberapa saham yang sudah kami analisis secara komprehensif. Dan itu juga didukung sama data Excel-nya. Jadi tiap emiten itu ada data Excel terkait kinerja terbaru, historisnya, kemudian juga informasi pemegang saham, pengendalinya siapa, secara historinya nambah atau mengurangi. Nah itu juga ada Mas Ros. Cara menghitung valuasinya itu di situ juga ada, dan juga histori dividen juga ada. Oke, kemudian yang terakhir ini ada forumnya Mas Ros ya, untuk diskusinya dan juga data-data tadi, e-book dan sebagainya itu dimasukkan ke Discord Mas Ros. Nah jadi di Discord ini ya kita ada komunitasnya. Kalau misalnya ada yang mau discuss ya dengan saya ataupun dengan member yang lain, nah itu kami sediakan Mas Ros pakai Discord itu. Atau mungkin kalau misalnya masih ragu Mas Ros mau tanya, ya di diskusi di forumnya, nah itu bisa japri juga ke saya Mas Ros, karena di situ juga ada nama saya secara pribadi di Discordnya. Nah itu beberapa benefitnya Mas Ros. Itu bukan hanya beberapa teman, banyak sekali itu ya benefitnya ya. Oke, selanjutnya nih Mas Rian, apakah ada webinar kalau misalkan nih kita masih ragu-ragu nih dengan programnya Alvin, apakah ada semacam webinar pengenalan tentang nabung saham ini Mas Rian? Yes, itu ada Mas Ros ya. Jadi biasanya ya sekitar sebulan sekali Mas Ros itu dari kami ada webinar bulanan yang itu membahas beberapa hal Mas Ros, dan itu dari basic juga. Ya basicnya itu ya dari basic kenapa kok kita harus investasi gitu ya. Ya salah satunya untuk melawan inflasi, untuk mencapai tujuan keuangan. Nah kemudian setelahnya itu nanti akan bahas saham dari basic juga. Kemudian terkait dengan strategi nabung saham, terkait dengan cara membeli saham yang punya potensi backer. Nah itu akan kami bahas di webinar bulanan tersebut Mas Ros. Itu. Jadi ada ya Mas Rian ya? Ada Mas Ros ya. Ya nanti teman-teman silahkan nih kalau mau langsung ikut programnya, linknya juga ada di dalam deskripsi atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Atau mau ikut webinar pengenalannya dulu ya. Ya bisa itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman podcast kita pada kali ini ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di sesi The Investor Talk selanjutnya ya. Sampai jumpa.